masukkan dalam 300 ml air, aduk, ya, sampai dia larut dengan baik, nanti 6 jam lagi baru minum. Minum boleh sekali 2 kali sehari, insya Allah membantu. Saya ada penyakit GERD, perut saya panas dan badan saya kurus. Apa resep yang bisa dipakai untuk ini? Saya sudah menghindari tidak makan nasi putih, minyak, gula, sama tepung. Makan labu. Labu nanti dikasih madu, coba rutin kan makan madu dulu. Labu. Labu apa? Ya labu umum lah. Labu yang kita bisa jual di pasar. Apa saran untuk menghilangkan lipom? Lipom itu kan kelenjar lemak. Kalau mau cepat operasi. Nggak serius ini. Kalau mau cepat operasi, dan insya Allah nggak masalah sih. Cuma masalahnya adalah kalau dia nongol terus menerus, ada yang nggak beres di badannya. Jadi kalau dia tiba-tiba muncul lagi, itu coba deh kerjakan yang saya tadi sampaikan itu. Karena tubuhnya sudah konslet kayak begitu. Ya, tapi tepungnya segala macam dihilangkan. Tapi kalau mau cepat, ya tadi dioperasi aja. Ya, karena lipom juga biasanya, setahu saya, kalau nggak gede-gede banget ya biusnya bius lokal aja, nggak masalah. Tapi kalau mau diperbaiki caranya gimana? Ya bisa dengan program 7 hari bersih-bersih badan. Insya Allah membantu. Saya sudah hampir 4 tahun bentol-bentol banyak besar di badan. Badan tidak punya riwayat alergi, tapi setiap hari saya ketergantungan obat cetrizin. Ini salah satu obat anti alergi ya. Bagaimana caranya? Paling mudah ya pakai air kelapa. Pertama, jadi minum air kelapa tiap hari 1, yang air kelapa muda, atau kalau enggak, ibu bapak yang bertanya ini bisa pakai bubuk habatus sauda. Bubuk habatus sauda yang yang bubuk. Nanti 3/4 sendok makan dimasukkan dalam 300 ml air, aduk, ya, sampai dia larut dengan baik, nanti 6 jam lagi baru minum. Minum boleh sekali 2 kali sehari, insya Allah membantu. Bagaimana pola hidup sehat untuk penyakit kanker payudara? Ya, secara umum ya tadi ya, nggak ada nasi, nggak ada makanan olahan, ya, nggak ada dairy juga, produk berbasis yang susu-susuan itu seperti itu. Kemudian nggak ada lemak yang buruk, ya. Intinya adalah semakin, jadi termasuk yang tadi itu bisa dipakai, ya. Yang rainbow tadi itu bisa dipakai. Ini Pak Bu, jadi sebenarnya tubuh kita itu lagi sampaikan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Kalau apa? Kalau kita kasih bahan baku yang tepat. Nah sekarang asam amino nggak masuk, serat nggak masuk, karbo yang sehat nggak masuk, protein yang sehat nggak masuk gitu. Akhirnya terjadi apa? Tubuhnya kayak tadi saya katakan nggak bisa menjalankan fungsinya. Ya, jadi sebenarnya urusan kesehatan lagi disampaikan mudah sebenarnya, asal apa kita mau tahan sedikit aja makan. Ya, asal mau tahan sedikit tuh imbasnya akan sangat banyak sekalian. Apa saran untuk penderita kanker yang sudah menjalar? Puasa dan makan sayur atau buah organik selama 3 bulan. Tambahkan dengan kayak misalkan ya boleh ya, kayak misalkan Anda makan karbo-karbonya itu silakan aja. Itu membantu banget. Dan jangan cemas. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian sempat baca postingan saya kemarin tentang penelitian bahwa ternyata ada satu jenis sel badan kita tuh yang dia bisa memakan sel kanker, itu hilang. Menurun drastis kalau orangnya stres. Prinsipnya gini aja lah. Jadi saya tuh, ini ini sebuah kalimat yang mungkin agak-agak sedikit ekstrim, tapi memang benar. Ada seorang ibu pernah datang ke saya. Dia, kalau nggak salah seingat saya kanker tiroid. Datang dengan wajah yang sedih gitu kan. Kayak nggak ada harapan hidup. Saya bilang sama dia begini, Bu, tenang aja Bu. Dengan atau tanpa penyakit, ibu pasti mati, saya bilang. Ya kan? Tenang aja. Ngapain sibuk pikiran penyakit? Usaha tetap, ya, tapi nggak usah dipikirin terus gitu kan. Hati tenang aja. Apa yang ibu mau kerjakan, kerjakan. Ibu sukanya apa? Jahit, pergi jahit. Ibu sukanya nyulam, pergi sulam. Makanya begini misalnya,
sesehat apapun makanan kita, ya, kalau seandainya pikirannya tidak sehat, nggak bisa. Dia tidak akan bisa ngefek. Karena manusia itu makhluk hormon, kita itu makhluk perasaan. Itu sebabnya ibu-ibu, Anda bikin satu masakan, katakanlah pindang, Anda bikin sup, ditakar tuh, bumbu ini sekian gram, sekian gram, sekian gram, dan buatlah masakan tadi dalam keadaan Anda lagi bete, lagi marah, maka masakannya nggak ada rasa. Betul? Itu maksudnya. Jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan perasaan, hati-hati dengan emosi. Ya, karena emang manusia itu makhluk perasaan. Itu sebabnya perempuan itu penyakitnya ada penyakit emosi. Emosi itu ada hubungan dengan hormon. Kan gitu. Kanker payudara, tumor serviks, kanker serviks, PCO atau polycystic ovary syndrome itu obatnya apa? Bagi kajian. Datang ke majelis taklim, duduk, zikir, dengerin doa sama Allah, minta tenangkan hati. Karena sebagian besar PCO yang pernah saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya, dia seorang dokter objin juga, dia katakan karena kecemasan, sel telurnya nggak matang. Gitu loh. Tenang aja lah, besar ribet-ribet dengan urusan penyakit. Ya. Jadi nanti kalau dengan sudah tenang, nanti tubuhnya sudah siap untuk menerima bahan baku lah, rempah-rempah sayur atau buah tadi seperti itu. Ibu saya 63 tahun, sudah belasan tahun kena diabetes dan 2 tahun belakangan ini sudah suntik insulin. Beberapa bulan ini di syarafnya, kata dokternya ada gejala stroke. Saya ingin ibu mengurangi obat dan beralih ke herbal yang bisa diolah di rumah. Apa yang saya sarankan? Ada satu buku yang mungkin Bapak Ibu boleh baca. Buku itu judulnya Panduan Hidup Lengkap Sehat Berpuasa. Nanti coba dibaca, yang bertanya ini, itu sebenarnya intinya kalau diabetesnya adalah diabetes tipe 2, itu bisa insya Allah disembuhkan dengan puasa. Dengan puasa bisa. Coba dibaca detailnya. Nanti kalau di situ lebih jelas ya, dijelaskan makan pagi apa, siang apa, malam apa, insya Allah. Nah itu beberapa yang saya lihat di situ di buku itu insya Allah membantu banget. Karena ada orang yang hampir 20 tahun ya pakai insulin, itu ternyata bisa stop. Dengan apa? Puasa. Jadi sebenarnya umat Islam ini, Bapak lihat, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayamul Bid, ada puasa-puasa sunnah, plus juga satu lagi ada bekam. Kurang sehat apa umat Islam? Sayangnya untuk mengerjakan itu susah. Ya kan? Apalagi pakai dalil. Ya. Nabi SAW pernah sebutkan sebuah riwayat, ya beliau sudah dekat-dekat waktu berbuka, terus diundang makan gitu, akhirnya belum batalkan puasanya. Ya Nabi sering puasa, ini kita jarang puasa, teman ngundang sedikit batal, nggak pernah puasa jadi kan, batalin terus. Dan sengaja gitu, sengaja keluar gitu mencari orang yang bisa mentraktir dia gitu kan. Kan nggak boleh menolak rezeki, ya iyalah kapan puasa kalau begitu kan. Nah kalau lagi puasa jangan keluar rumah, diam aja di rumah. Kalau nggak kerja. Kakak saya dinyatakan dokter sakit frozen shoulder. Apa yang bisa dikerjakan? Bekam. Dibekam sama dia akupuntur insya Allah membantu. Untuk sakit vertigo apa yang harus banyak dikonsumsi? Ya sepengalaman saya itu kunyit sama jahe itu bisa. Insya Allah bisa membantu. Kalau sakit kaki, tangannya pada kaku, obatnya apa? Dipijit aja lah. Ya kan? Apa susahnya? Pijat gitu kan. Rendam pakai ratus-ratus gitu kan, hilang nanti kakunya. Ya. Pantangannya apa? Udah jelas tadi kan. Nanya begini, pertanyaannya kira-kira masih makan tepung nggak nih orang? Masih makan tepung kemungkinan besar. Gimana nggak kaku tuh badan? Pertanyaan banyak, masih baca satu aja. Dokter mengkonsumsi sayuran mentah itu bagus apa tidak? Buat usus tidak bagus banget, asal sayurannya sehat. Asal sayurannya sehat. Kenapa saya katakan sehat? Karena sebagian besar sayuran yang ada saat ini penuh dengan logam. Nyuruh petani stop bisa nggak? Bisa. Bisa. Solusinya apa? Kalau nggak tanam sendiri, ya, atau kalau nggak Anda bersihkan sayurannya.